Kapolda Babel menemui korban penyekapan ibu dan anak yang viral di media sosial untuk memastikan kondisi kesehatan dan proses hukum berjalan lancar. Dalam rangka hari jadi ke-77, Slok Polri melaksanakan syukuran HUT ke-77 yang dihadiri oleh jajaran Karolog dan juga Aslok pendahulu. Kapolri menjadi salah satu penulis buku pendidikan anti korupsi transdisiplin yang diluncurkan di acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 9 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Kapolda Babel menemui korban penyekapan ibu dan anak yang viral di media sosial untuk memastikan kondisi kesehatan dan proses hukum berjalan secara tuntas. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo memberikan respon cepat terhadap video penyekapan seorang ibu dan anak yang viral di media sosial di Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung didampingi di Reskrimum, di Reskrimsus, dan Kabid Humas langsung menemui ibu dan anak yang viral karena disekap tersebut di Polres Bangka. Kapolda menuturkan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah-langkah dalam kasus penyekapan ini. Selain itu, ia juga telah memerintahkan di Reskrimum dan jajarannya untuk turun langsung menyelesaikan kasus ini. Lebih lanjut, pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Ya, tentunya saya mengecek adanya laporan dari masyarakat tentang penyekapan ibu dan anak. Tentunya menjadi atensi bagi jajaran Polda Bangka Belitung. Karena yang pertama adalah empati. Bagaimana kita merasakan, saya selalu menyampaikan pada anggota empati. Bagaimana merasakan ketika menjadi korban kejahatan. Nah, ini menimpa ibu dan anak sehingga kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan pengecekan kesehatan terhadap Ibu Nadia dan putranya Noval. Alhamdulillah ini tim kesehatan masih ada dan didampingi oleh pengacara beliau dan dinyatakan sehat. Kemudian dari kemarin, tadi malam melaksanakan olah TKP, mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti. Tadi malam saya perintahkan Dirkrimkum untuk datang ke sini dengan Kabak Pasidik untuk melakukan gelar perkara. Sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Dan tadi gelar perkara lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama CM. Sehingga siang ini akan kita lakukan penahanan dan proses penyidikan sampai dengan tuntas. Kapolda juga memastikan kasus yang ditangani oleh jajarannya ini akan diselesaikan hingga tuntas. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Personel Polres Polman mendatangi TKP kebakaran 4 unit rumah di Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Mandar. Kebakaran terjadi ketika salah seorang korban sedang tertidur di rumahnya, kemudian dibangunkan karena melihat titik api di atas rumah korban.
Selanjutnya, warga setempat membantu memadamkan api tersebut. Beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. 6 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Dan dalam insiden ini, kerugian material diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Polres Polman yang juga datang ke lokasi kebakaran langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko melalui Kasat Reskrim Polres Polman AKP Muhammad Reza Pranata menyebut bahwa pihaknya akan mendalami penyebab kebakaran dan memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Pihaknya juga akan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di lokasi. Sementara itu, Satlantas Polres Palopo bersama Ditlantas Polda Sulsel melakukan pengecekan di lokasi kecelakaan tunggal di Batang Barat KM 15 Palopo yang melibatkan minibus dan menewaskan 5 orang. Pengecekan ini memanfaatkan teknologi Traffic Accident Analysis untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan secara ilmiah. Kecelakaan tunggal yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Poros Palopo Toraja tinggalkan luka mendalam. Bagaimana tidak, 4 orang meninggal dunia di tempat dan 1 penumpang lainnya meregang nyawa di rumah sakit. Total laka itu merenggut 5 korban jiwa. Berkaitan dengan hal tersebut, Satlantas Polres Palopo bersama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan melakukan peninjauan di lokasi kejadian. Rombongan tersebut dipimpin oleh Kasilaka Ditlantas Polda Sulawesi Selatan AKP Muhammad Ali didampingi Kasat Lantas Polres Palopo AKP Sahrudin dan Kepala Jasara Harja Suhardi Popang. Dalam pengecekan tersebut, Ditlantas Polda Sulawesi Selatan melakukan pengecekan menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan secara ilmiah. Alat yang kita gunakan tadi itu namanya TA, Traffic Accident Analysis. Ini fungsinya kita turunkan pada saat terjadi ataupun adanya kejadian lakajol di suatu daerah. Tadi kita sudah jalankan alat ini. Pasang tadi ada 6 titik. Setiap titik itu animasinya 3 menit. Hasil daripada TKP nanti ini bisa 1-2 hari ke depan sudah bisa kita lihat. Sudah bisa kita lihat hasil dan pasang tadi bisa kita keluarkan. Langkah yang kami ambil langkah awal ini setelah terjadi kecelakaan ini, kami sudah memasang barrier dengan rambu-rambu dan kami sudah pasang personil lain sehingga dan akan berkoordinasi dengan PU yang menangani tentang koordinasi dengan Balai Jalan Nasional agar memasang parkir pesan kepada pengguna jalan agar berhati-hati, apalagi musim sekarang musim hujan, agar sebelum berangkat memeriksa semua kelengkapan, mulai dari kelengkapan surat-surat, mengecek tim pengereman, mengecek semua komponen-komponen yang akan melancarkan di perjalanan nantinya. Dan kami himbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati, karena sekarang musim hujan, di mana-mana bisa terjadi longsor, apalagi jalur yang dari Toraja menuju ke Palopo ini rawan longsor dan tanahnya agak labil. Setelah melakukan pengecekan di TKP, rombongan kemudian bertolak ke rumah sakit untuk membesuk para korban termasuk supir bus. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik salon kecantikan ilegal yang beroperasi di hotel di wilayah Jakarta Selatan pada 1 Desember lalu. Mirisnya, dari hasil pemeriksaan mendalam, salon kecantikan ini ditangani bukan oleh tenaga medis yang bersertifikasi dan menggunakan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar operasional. Melalui informasi terkait adanya praktik kesehatan wajah yang tidak wajar, Polda Metro Jaya melalui Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap kasus salon kecantikan ilegal yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan.
Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun akhirnya melakukan penindakan pada salon kecantikan yang berlokasi di Somerset Grand Citra Hotel pada tanggal 1 Desember lalu. Pada saat penindakan, didapati salon kecantikan ilegal ini sedang beroperasi dengan melakukan penanganan pada 7 orang yang dilakukan oleh 2 orang tersangka berinisial RA dan DN. Diketahui salon kecantikan bernama Ria Beauty ini berjalan ilegal dan pemilik salon kecantikan berinisial RA tidak memiliki sertifikasi keahlian di bidang kecantikan dan bukan merupakan tenaga medis. Dari hasil operasi yang berjalan ilegal ini, tersangka meraup keuntungan hingga 200 juta rupiah lebih. Dari hasil penindakan, tim Polda Metro Jaya menemukan praktek treatment pada wajah ini menggunakan alat yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan juga tidak terdaftar di BPOM serta penggunaannya tidak sesuai dengan aturan pakai. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap RA, di mana pada saat melaksanakan aktivitas pengobatan ataupun aktivitas kesehatan, tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan seorang laki-laki. Tersangka bukan merupakan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara membuka jasa menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara digosok menggunakan alat GTS roller yang belum memiliki izin edar hingga jaringan kulit menjadi luka dan diberikan serum yang tidak memenuhi standar keamanan, di mana tersangka mengaku memiliki kompeten yang sah dengan didukung oleh sertifikat pelatihan yang dia miliki. Tim Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyita uang tunai senilai 10,7 juta rupiah beserta logistik perawatan serta 1 buah ATM dengan saldo sebesar 57 juta rupiah atas nama tersangka RA. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal selama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.